Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemerintahan Hindia Belanda. Setelah runtuhnya VOC pada tahun 1799, ini membuat bangsa Indonesia itu secara langsung dipegang pemerintahannya oleh pemerintah Belanda. Tetapi pada waktu itu keadaan di Eropa yang sedikit berbeda, itu membuat bangsa Indonesia itu mengalami beberapa perubahan kekuasaan. Pertama diawali dengan pemerintahan Perancis, yang walaupun dalam proses penguasaannya itu dibebankan kepada Belanda melalui pemerintahan Daendels dan juga pemerintahan Jansen, dan kemudian diteruskan karena adanya suatu perjanjian Tungtang, Inggris berhasil menguasai Indonesia. Akhirnya Indonesia itu dikuasai oleh Inggris melalui pemerintahan Raffles, walaupun tidak terlalu lama jarak pemerintahannya. Akhirnya melalui suatu konvensi disebut dengan Konvensi London, karena diadakan di London, membuat Indonesia itu kembali dijajah ya oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, untuk selengkapnya nanti akan dibahas tentang pemerintahan dari Daendels sampai juga pemerintahan dari Raffles secara lebih lengkap. Selanjutnya pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Kebijakan yang pertama yang berpengaruh bagi Indonesia yang dilakukan oleh Perancis setelah membentuk suatu pemerintahan Republik Batav, suatu pemerintahan yang berlandaskan republik di atas suatu kerajaan di Belanda, adalah dengan mengangkat Herman Willem Daendels. Pengangkatan Herman Willem Daendels ini adalah tanpa suatu alasan tertentu, dikarenakan Herman Willem Daendels ini memiliki sikap yang teguh dan disiplin, terutama adalah supaya bisa menghalau serangan pengaruh Inggris di Nusantara. Herman Willem Daendels itu memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Setelah berkuasa, Daendels ini memiliki suatu keteguhan berupa keinginan untuk menanamkan sikap supaya rakyat itu bisa mementingkan kepentingan dari Republik Batav dengan cara menghapus suatu feodalisme yang terdapat di Indonesia. Kemudian kebijakan-kebijakan Daendels. Yang pertama dalam bidang pertahanan. Pertama, membuat suatu pangkalan laut yang didirikan di wilayah Anyer dan juga Ujung Kulon supaya mendapatkan suatu pangkalan laut yang kuat, terutama untuk melawan serangan Inggris. Berikutnya adalah membangun jalan Anyer Panarukan yang memiliki pembangunan yang cukup sangat jauh, ya, walaupun jarak yang cukup jauh ya dari Anyer sama Panarukan, dari Banten sampai ke Jawa. Nah, alasan pembangunan jalan Anyer Panarukan ini adalah untuk membuat suatu pos informasi atau pos pertahanan sebagai bidang pertahanan agar bisa lebih mempermudah jalur komunikasi, terutama dalam bidang pertahanan. Berikutnya di bidang pemerintahan. Pertama, membagi wilayah Jawa menjadi beberapa daerah prefektur supaya bisa lebih mudah untuk melakukan suatu pengawasan. Satu prefektur itu, satu wilayah di prefektur tersebut dipimpin oleh seorang yang disebut dengan prefek. Nah, prefek ini adalah yang memimpin bupati-bupati di setiap daerah supaya pergerakan suatu bupati atau pergerakan suatu wilayah itu bisa teratasi dan juga terawasi melalui suatu prefek-prefek tersebut dalam suatu prefektur. Berikutnya yang kedua, kerajaan Banten dan Cirebon itu harus dihapuskan supaya tidak timbul suatu kekuasaan yang baru. Maka seluruh kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu harus dihapuskan dan dirubah menjadi suatu daerah pemerintahan kolonial, termasuk bupati-bupati yang awalnya itu sifatnya bersifat penguasa di suatu daerah itu berubah sifatnya menjadi hanya sebuah pegawai pemerintahan yang digaji oleh pemerintah pada waktu itu. Selanjutnya untuk kebijakan Daendels itu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi pertama adalah dengan membuat supaya penjualan tanah dari pihak Indonesia itu dilakukan kepada pihak swasta, supaya dengan kepemilikan dari pihak swasta itu dapat menguntungkan dari perekonomian dari pemerintah kolonial Republik Batav oleh Daendels. Berikutnya yang kedua adalah meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Nah, ini contohnya itu adalah dengan penanaman kopi
yang sangat memang diunggulkan oleh Daendels pada waktu itu. Berikutnya di bidang hukum, pertama yang dilakukan oleh Daendels itu membuat suatu peraturan peradilan bagi para rakyat pribumi, orang Eropa dan juga orang Timur Asing. Jadi yang diadili itu tidak hanya orang pribumi saja, tapi orang Eropa sama orang Timur Asing juga diadili pada waktu Daendels. Yang kedua adalah dengan memberantas korupsi, ya, terutama dengan pengalaman buruk yang dialami oleh VOC dengan adanya korupsi, maka Daendels belajar dari sana sehingga korupsi itu diberantas oleh Daendels dengan adanya hukuman yang tanpa suatu pandang bulu, baik itu korupsi yang dilakukan oleh orang Eropa maupun Timur Asing, maka akan tetap perlakuan hukumnya itu akan sama, karena korupsi itu memang sangat menjadi salah satu kendala dalam membentuk suatu pemerintahan kolonial pada waktu itu, termasuk juga sekarang, ya. Jadi dalam memberantas suatu korupsi ini sebenarnya pada waktu zaman penjajahan juga sudah dilakukan, dan salah satunya itu dilakukan oleh Daendels dengan membentuk suatu peraturan yang memang khusus untuk seluruh orang yang berada di suatu wilayah tersebut, yaitu orang Timur Asing, orang Eropa, dan juga orang pribumi, dan juga tidak pandang bulu. Berikutnya pemerintahan Stanford Raffles. Nah, setelah Daendels, kemudian digantikan pemerintahan Republik Batav ini digantikan oleh William Jansen. Nama pemerintahan dari William Jansen ini hanya berjarak yang tidak terlalu lama, karena pada waktu itu serangan Inggris itu memiliki kekuatan yang cukup sangat kuat sehingga dapat mengambil alih wilayah Nusantara dari Belanda pada waktu itu. Terutama akhirnya dengan kekuatan Inggris yang sangat kuat pada waktu itu bisa berhasil membuat Belanda keteteran sampai di suatu tempat yang disebut dengan Tuntang, salah satu wilayah yang ada di wilayah Semarang, dan di sanalah akhirnya muncullah suatu kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Tuntang, yang salah satu isinya itu adalah dengan menyerahkan wilayah Nusantara kepada Inggris. Akhirnya Inggris berkuasa di Nusantara. Nah, melalui pemerintahan dari Rotminto itu mengutus yang bernama Stanford Raffles sebagai penguasa ataupun pemimpin di Nusantara. Nah, Raffles ini adalah seorang orang Inggris yang memiliki suatu sikap yang lebih bersifat liberal, ya, ataupun lebih mengutamakan suatu hak asasi manusia, ya, dalam melakukan suatu pembuatan suatu kebijakan. Jadi sehingga sedikit berbeda dengan pemerintahan yang sebelumnya yang dilakukan oleh Belanda. Nah, dalam mengatur suatu pemerintahannya itu juga Raffles itu memiliki 3 prinsip, yaitu menghapus kebijakan Rodi dan juga pemungutan pajak yang sering terjadi pada waktu pemerintahan Belanda. Kemudian bupati tidak dilakukan ataupun tidak bertugas untuk memungut pajak. Jadi bupati itu adalah dimasukkan sebagai salah satu bagian dari pemerintahan. Kemudian tanah adalah milik pemerintah, maka rakyat yang selalu menggarap itu adalah dijadikan sebagai seorang penyewa, sehingga harus adanya hak sewa tanah pada waktu pemerintahan dari Stanford Raffles. Dan kebijakan Raffles di dalam berbagai bidang. Pertama, di bidang ekonomi, hal yang dilakukan adalah dengan membuat sistem sewa tanah dan juga pajak tanah. Jadi tanah itu adalah milik pemerintah, sehingga rakyat yang melakukan penggarapan itu jadikan statusnya sebagai penyewa, ya. Jadi harus melakukan pajak tanah. Kemudian yang kedua adalah melakukan penghapusan Rodi dan juga pemungutan pajak hasil bumi. Jadi kebijakan Rodi dan kebijakan untuk melakukan pemungutan pajak hasil bumi itu dihapuskan pada waktu pemerintahan Raffles yang dulunya itu dilakukan pada waktu pemerintahan Belanda. Berikutnya dalam bidang pemerintahan, yaitu dengan membangun hubungan yang baik dengan para keluarga kerajaan yang dulunya itu memang memiliki hubungan yang tidak baik dengan pemerintahan Belanda. Ini supaya pemerintahan Inggris itu lebih mudah untuk mengembangkan pemerintahannya di Nusantara. Salah satunya yang dilakukan oleh pemerintahan Raffles dengan para keluarga yang di Yogyakarta dan juga di Palembang.
berikutnya akhir dari pemerintahan Inggris di Nusantara. Setelah Inggris berhasil merebut kekuasaan Prancis di Belanda, timbul suatu perubahan kekuasaan terutama di daerah jajahan termasuk di Indonesia. Dengan adanya Konvensi London, ya, pada tahun 1814, ini berisikan salah satunya adalah dengan mengembalikan wilayah jajahan Nusantara Indonesia ke tangan Belanda, dan sebagai gantinya itu wilayah jajahan yang ada di pantai Malabar itu diberikan kepada Inggris dari Belanda. Maka dengan adanya keputusan tersebut, dengan adanya Konvensi London ini, Indonesia ya kembali dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda.